Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita berpanjat puja, berucap syukur hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau telah berjasa membawa kita dari alam gelap kejahilan menuju alam ilmu yang terang benderang. Semoga kita dapat berbahagia dunia dan akhirat. Para pencinta hukum adat Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Pucuk Jambi 9 Lurah, Tanah Sedikah, Payung Sekati, Ayat Siti, Pelagor Rahmat. Marilah kita tegakkan hukum pidana adat Jambi, hukum yang kita warisi dari negara kerajaan Islam Jambi. Semoga kita orang Jambi ini dapat dengan segera menikmati adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Kalau kita pergi ke darat, tongkat lamu jangan dipatah. Kalau kita mengaji adat, adat lamu jangan diubah. Hendak du pantun seiring, malam gelap bawalah suruh, hidup nyalo api pelitu. Adat kuat, agama teguh, hidup jaya mati sempurna. Adat bersifat privat, sedangkan undang bersifat publik. Ia adalah aturan hidup bermasyarakat sebagai alat pembeda antara manusia dengan beruk dirimu dan monyet di hutan. Adat itu ada 3 arti. 1. Adat dalam arti budaya. 2. Adat dalam arti etika. 3. Adat dalam arti hukum. Oleh Rapat Besar Adat Bukit Seguntang tahun 1502 mati saat dipadu adat dengan syarat, dan Rapat Besar Adat Bukit Sinyalau 1530 Masehi saat dipadu undang dengan teliti, telah ditetapkan hierarki atau tingkatan hukum adat Jambi: 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah pucuk undang no 5. Ia adalah dasar negara kerajaan Melayu Islam, sekaligus sumber dan jiwa hukum adat, baik hukum adat yang telah ada ataupun hukum adat yang akan dibuat kemudian hari.
Pucuk undang tersebut berisi 5 ayat sakti. Pertama, isian perai tanggo batu. Kedua, cermin gedang hendak kabur. Ketiga, lantak dalam lantak goyah kaping dak kadudu. Yang keempat, kato mupakat. Dan kelima, dak lapuk di hujan dak lekang depane. Yang kedua, 4 gerak. Ialah adat nan 4 sebagai hukum dasar atau undang dasar kerajaan Islam Melayu Jambi. 1 adat yang sebenar adat, 2 adat yang teradat, 3 adat yang diadatkan, dan keempat adat istiadat. Yang ketiga, 9 sempurna adalah hukum adat 9 pucuk, yaitu 1 hukum perorangan, 2 hukum peikatan, 3 hukum perkawinan, 4 hukum pewarisan, 5 hukum pertanahan rimu dan air, 6 undang rajo, 7 undang kampung, 8 undang larik jaju, ke-9 undang 20 atau hukum pidana adat, ditambah dengan anak undangan 12 dan agung 20. Demikianlah hierarki atau tingkatan hukum adat Melayu Jambi. Yang paling atas ialah pucuk undang sebagai dasar negara. Yang kedua adalah adat yang 4 sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Yang ketiga, hukum nan 5 undang nan 4. Hukum nan 5 undang nan 4 ini itulah hukum adat yang 9 pucuk, hukum adat yang bersandi syarak bersandi kitabullah. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, saya bukan hendak tinggi dari pucuk, hendak gedang dari batang, bukan karena merasa pandai, bukan pula mencari tuah. Namun pada kesempatan ini, izinkanlah saya Mukhtar Agus Khalid SH, Adipati Cendikio Ambo Gatoraju, untuk berkatu agak sepatah, untuk mengucapkan salam tando hati suci muka jernih, tando tali nandak putus, tando dahan nandak sekah. Salam tersebut saya ucapkan dalam bahasa Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salam bahasa Jambi bagi orang Jambi yang telah beragama Islam. Salam tersebut saya tujukan kepada yang terhormat bapak-bapak para sesepuh adat, para nenek mama pemangku adat, nan gedang gelar batuah, nan kecil namu sakti, payung panji isi negeri suruh pinang kampung halaman, tempat berlindung hamba rakyat, nan tinggi tapak jauh nan gedang julung basuh, pucuk jalo hipunan tali, pegang bungkal nan piawai teraju tidak balingan, bak kayu gedang di tengah padang, bak urat bakat tunggang babatang badahan rapak, barating badan rimbun babungu buah puluh, batang gedang tempat bersandar, aka bajilo tempat duduk, daun rimbun tempat berteduh di kala hujan, tempat berlindung di kepala panih, bunga harum penyejuk hati, buah manis penguat tubuh. Orang nan ingat masuk di hati, nan di bawah kok menipu, tahu dek tiris dari lantai banjir kok datang dari muaro. Tenggang bajilo kenu badeting,
hati lapang pam selesai. Gunung tak runtuh karena kabut, laut tak keluh karena ikan. Alamnya luweh, hatinya lapang. Orang arif bijaksana, setahun entak pacaklit sudah tahu di harga baik. Tahu dikilat kata bayang, paham dikias kata sampai. Belum bakilat sudah berkelam, bulan dah genap 30. Belum dilihat sudah dimakan, rasa masuk dalam tubuh. Ikan bakilat dalam air, baru bakilat calo tibu, sudah tentu jantan batinonyo. Macam tunian sesepuh adat dan nenek mamak pemangku adat di pucuk Jambi 9 Lurako. Kepada para pemangku syarak, Imam Watib Bilal Labai semanokali alim dengan ulama, dunjung tinggi sunnah Allah, pegang teguh sunnah Rasul, menentukan sah dengan batal, halal dengan haram, mengerjakan suruh, menghentikan tegah, pegang adat dengan pusaku, adat sesuai seraknya lo, kelam disuruh siang disigi, hukumnya adil sehabis dikaji. Macam tunian pemangku syarak di pucuk Jambi 9 Lurako. Kepada para anak jantan, anak betina, dalam depati alu depati, tua tahu cerdik pandai, ampa besar dalam negeri. Lengkap dukun 4 jantan, ikut dukun 4 betina, merupakan kepak sayap nenek mama, iku hambai kepala adat. Nan tumbuh karena ditanam, nan gedang karena disiang, nan tinggi sebab dianjung. Mewarisi pegang dengan pemakai, maliek lingung larik jaju, selingkung parit dan bakuto dalam lawang 4 jembu. Pemegang peti bagi wang lomba kunci, hukumnya labuh setelah ditimbang dan diteliti. Macam tunian anak jantan, anak betino di pucuk Jambi 9 Lurako. Para hulu balang nan berempat, gedang batujuh, nan bergelar demang depati di balang Arab, rajo depati, menjuang depati, duha depati, permato depati, pendito depati, dan sultan depati. Sumutnya letik, matonya merah, pandai menghitung bintang di langit, pandai menghidupkan ranting mati, pandai menyuburkan tanah nan layu. Tugasnya ialah tidur siang, jago malam, duduk meraut ranjau, tegak menyau jarah, cepat kaki, ringan tangan, menyambung menanan pandai, menentukan letak dalam dan tak goyah, kaping dan tak gensu, melibah bidang yang sempit, yang tebuk kencing putus. Kalau ada ranting hendak mencuri dipatahkan, kalau ada dahan menipu ditutup, kalau ada unak mengait kertas, kalau ada batang dan melintang digabung, ditumpulkannya menanan tajam, ditawanya menanan bisu, dilunakkannya menanan kai. Dia berajo dah ke hati, masutan ke matu, serba jangat urat liat, tulang kuat, bakato mengaih, dan selalu tegak di pintu mati. Bila adat kupak limbaga sumbing, patah tidak ditimpal, sumbing tidak dititik, perintahnya tidak diikut, baru dipakainya keris kanti setio. Keris kanti setio bukan tongkat, bukan peminan, turut tandai kebesarannya. Tando badat papusaku, bagumbo tupan puting tunang ulu kayu kamat,
Pandai mengurak dari sarung, pandai melayang cari musuh. Pemato balik batimal, sepuh ipuh mamam Jafuri. Tajamnya tidak memutus rambut jambus. Pelawan dayu orang halus, peraut lahir dengan batin. Pengikis yang di kampung penalah bungkus jengkal. Lahir batin pemaga diri, letak di pinggang bak tanam tebu. Sisipnya cundung ke kidau, hati panas kepala dingin, arif dan sabar alamatnya. Dikisah maka dicabut, setahun pijak tinggal, ditikam mati juga. Racunnya turun dari langit, pisau tak dapat diobati. Patah lidah tempat kalah, patah keris tempat mati. Pilu ringan tidak tajinin, berat tidak terpikul, lunak tidak tasudu, kelai tidak tataki. Maka diantar ke mungkal dan piawai, ke arus dan berdengung, balik ke rajo bertangan besi, sesuai dengan hukum adat. Di situ tentu hitam putih, kok hitam tanlah tepu, kok putih tanlah sesah. Mana dan titik dari ateh dan turun dari tangguh, tabuju lalu telitang patah. Kata orang besar segala iyo, ikan besar dalam laut, ikan puluh makanannya. Mana mengalir situ diparit, mana titik situ ditampung, nan diukur nan dicoreng, nan bagaris yang dipaek, jalan beramah nan ditempuh, baju bajait nan dipakai, sudah bersetap bajarami bertunggul pemarasan. Junjung hidup dapat dipanjek, junjung mati boleh diranyah. Sejak dahulu belum diubah, macam tunian, lubalang berpat sedang bertujuh, di pucuk Jambi 9 lurahku. Kepada para budiman, nan duduk selari di benul tengah, duduk selingkung di benul tepi, di rumah dai rumah teli, rumah jenang pendapur rajo. Iolah rumah adat, di ate babu perak, di bawah bersendi gading, disungkup atap nan berpak, di pampu lantai nan berbitit, atau nan tak penung di bilik dalam, berpeteh berperan tinggi, sampai jorong pendapuran. Nan berpada nan hangat bertumpu pada nan tajam, atau kepada yang duduk di tangguh jalan naik, tegak di laman sudut empat, menjago lawan empat jemu, termasuk kepada segalu dan gedang dalam adat nan tinggi dalam pusaku, duduk selangkah tinggi seranting, kece sakti tidak disebut namu, gedang batuah tidak dimau gelar, salam ta'zim menyampaikan. Atau kepada handai tolan, nan jauh di rantau orang, di empat penjuru mata angin, yang mengadu nasib mencoba untung. Kepalu tidak balita, punggung tidak basau, merangam tanding adat pusaku, maule rasu hendak panjang, mengias simpai hendak simbai hendak rimbun, mengembangkan sayap penak kampu liba, agar kelak di kemudian hari pucuk Jambi 9 lurah ini dapat sejajar dengan daerah lain. Maka kepada kulit dan babuni kami berkirim pesan, berkirim salam, kenang jugulah kami di pucuk Jambi 9 lurah ini. Kini saya susun jari 10, dihunjamkan lutut nandu, ditekukan kepala satu, sembah sumpah kepada orang tua dan baru, nenek 4 puyang 8.
Kepada Allah saya mohon ampun dan taubat. Kepada dan saksi keramat saya mohon tabi. Kepada kawan sesama gedang, anak saudara handai tolan, yang di darat atau di sungai, di bukit atau di lekuk, di empat penjuru mata angin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pulang ke padu badan diri, sayang ke anak dipukuli, sayang ke kampung batinggalkan. Sejak 50 tahun yang lalu, mulai dari 1965 masih nun nan jauh di rantau orang. Inilah lapuk di tanah tilip Sakobotuah dan bumi undang tambang teliti. Gilo mengeke di atas batu, gilo menyatu di atas ranting, menahan hujan dengan panen, banting tulang buang keringat, tak tentu petang dengan pagi, siang dengan malam. Untung sulit pada sangsaru, hilang rano dek penyakit, hilang bangsu dak bamai. Baduit sekitan susah, bamai yang saib. Tak itu nian dino diri. Hidup di hari nan bagaji, gedang di upah nan bajangku. Bukit lengeh pematang kering, sapu tidak, lalang pun tidak, tumbuh sebatang layu puluh. Badanlah sulit pulang ke kampung. Dulu tampeh kini tak tindai, isuk tak kadai, busuk tak dilai. Hanya Allah lah yang maha tahu segala kesulitan hidup ini. Duduk susah, tegak gelisah, jiru temenong mengenang diri. Gunung Masurai ngajak pulang, bukit sedingin mengubit bulu. Bukit Tongkat memanggil pulang, kampung halaman mengimbau-imbau. Setian mandi memanglah lamun, hati putus tak ada, apa dayo badan sansai. Tidak takada matahari, tidak tetepi mata pedang, tidak telawan dunia kanti, tidak taipit besi dengan bilah. Badan pertama tua jugu, antah pabilu ke kampung lagi. Cuma tinggal suatu harapan yang kalau dapat untuk dicamkan oleh masyarakat Jambi, bahwa hukum adat Jambi yang kita pakai sekarang ini adalah hukum adat warisan hukum negara Kerajaan Islam oleh Jambi 1502 Masehi sampai 1906 Masehi, merupakan hasil rapat besar adat Bukit Cibuntang 1502 Masehi, waktu dipadu adat dengan syarat karena negara lah, pemerintah dan wakil rakyatlah yang punya kewenangan membuat hukum, bukan kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Jadi tidaklah benar tiap kabupaten kota berbeda hukum adatnya. Kapan kabupaten kota menjadi negara dan kapan kabupaten kota mengadakan rapat adat untuk membuat hukum adatnya. Semua hukum adat yang ada dalam wilayah Pucuk Jambi 9 lurah ini adalah sama karena dibuat oleh Rajo dalam rapat besar adat Bukit Cibuntang. Kalau ada perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, tanda hukum adat itu telah rusak. Telah dirusak oleh tangan-tangan jahil oknum tokoh adat, yaitu tokoh adat Perahu Belu. Kini tugas kita semua untuk meluruskan hukum adat tersebut. Kita kembalikan kepada asal muasalnya. Kita wariskan ke anak cucu hukum adat yang benar dan adil,
bukan hukum adat yang telah rusak itu. Hukum adat itulah yang wajib ditegakkan oleh lembaga adat Melayu, mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, seperti diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, Junto pasal 14 ayat 1 huruf C, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Para pencinta hukum adat Jambi yang saya muliakan, kini saya uraikan pula sebagai berikut. Perkara ialah tentang kata persembahan adat. Menurut adat Lamu Pusaka Usang, alif ado mim tajadi, mulai dari ombak nan basabung angin dan bapun, usul asal pangkal katu penuh ibarat dan kiasan, perahu panjang 9 syarat luan sesak kemudi, bukan sesak dirumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan singkitu, tetapi saat diadat dengan pusaku, sesak diundang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusaku. Waris dijawab dari nantu, melipah dijujung dari nabi, patahli bagantili lapuk pua jelipung tumbuh, hidup kedam silih baganti, mati silih batumbah, bak napuh di ujung tanjung, hilang siku baganti siku, menjagu pucuk unang nan limu, Itian serai tanggo batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nandak goyah, kaping datang asu, katong pakat, dan tak lapuk di hujan, tak lekang lepane. Sudah depayak dalam adat dan 4, adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Telah menjadi pegang pakai hukum adat 9 pucuk, hukum perorangan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum pertanahan, rimbo dan air, undang raju, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20 atau hukum pidana adat. Itulah adat yang bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat samo pusaku ampadata, pegang pakai berlainan. Dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Kencang paluku kulit baru, sukat lamu di rumah tinggal, itulah sukat padi masak. Usang usul lapuk dibarui, adat lamu belum ditinggal, itulah adat bersendi syarak. Ureknya menunggang kekek dini, pucuk memuncak ke amun padi. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tapan karena ruku, bukan kuat karena suku, bukan batuah karena bangsu, bukan bangga karena pandai. Tetapi orang Jambi kayu diundang dengan taliti, kenyang dek adat dengan pusaku, tapan dek budi dengan batu, kuat karena bersatu, batuah karena sekatu, bangga karena pegang pakai. Dua perkara ialah tentang jangkau adat Melayu Jambi. Ini saya numpang bakatu, numpang bakicek pada nan suku, baksan pada nan tak tahu. Altah ragu karena banyak, lupu karena lamu. Pakailah jangka adat, hendak lurus rentangkan tali, lurus merentang tali adat.
Lurus tahan cilik, bungkuk tidak makan sarung. Condong jangan sembarang rebah. Hendak tinggi naikkan budi, ingin mulia tepati janji, agar tidak terlangkahi, tidak tersunda, melenggang tidak sampai. Supaya halus budi basuh, duduk berunding janganlah kesat, berkatu janganlah kasar, mulut manis kucing dan murah, budi baik basuh ketujuh, enak tak santan dengan tangguli. Hendak kuat paham dikunci, patut badu jangan batigu, asa paku ubah pangai, pegang rasio erat-erat, nasa syupa biar batabur, yang segenggam dipenggam mati, yang sejeput digenggam mati. Hendak balabo buatlah rugi, sakit dahulu senang kemudian. Hendak kayu kuat usahu, walau nafas pak nyawa ikan, nan tidak bisa juga. Jangan ditinggalkan jangko adat, kalau kicik bagai belalai gajah, runding bagai ketiak ular. Bicaru kepalang paham, ilmu tidak, akal pun kurang. Hilanglah sabar dalam pikir, angan-angan sepanjang jalan. Hutang banyak melilit pinggang, rupu buruk, perangai buruk, iktikadlah salah puluh. Jangko sampai hukum jatuh, akhirat datang sesal tibu. Saruko jauh, neraka hampir, api nyalo membakar badan. Peganglah jangko adat, pakailah jangko adat, jangan ditinggalkan jangko adat. Kalau berunding di baris adat, bekatu di alur patut. Icek siang elok melihat, icek malam elok mendengar. Pikir dulu baru bekatu, jangan dikatukan apa yang dipikirkan. Lihat dulu baru melangkah, jangan melangkah baru melihat. Bertanam dalam pelak belika paga, nan elok selinang dunia, karena balam pucuk menjulai. Kena ulam pucuk menjulai, kena balam padi rembah, kena tubuh badan sehat, kena air pancuran terbit, sumur digali air tibu, kena hendak licin cahaya tibu, hendak halus kilat datang. Runding sudah dengan ilu, mufakat sudah dengan baik, ditempuh jalan seruku adat. Setinggi bahu, timunan bangkai, hingga pinggang telaga darah, surut pada kebenaran jugu, surut kepada adat berseni syarak, syarak basen di kitab Allah. Maka selamatlah badan dunia akhirat, hidup jayu mati sempurna. Tiga perkara ialah tentang sirih senampan. Sirih senampan adalah simbol jiwa ragu orang Jambi, lalu hati suci muka jernih. Setiap orang Jambi yang menengahkan sirih atau menating sirih senampan. Adapun fungsi sirih senampan dalam prosesi hukum adat. Satu, sirih senampan sebagai awal pembuka pembicaraan dalam kata-kata kita sehari-hari, dalam pertemuan antar sesama, berlaku di mana saja dan kapan saja. Dua, sirih senampan sebagai awal basa-basi menyambut tamu. Bila ada orang bertamu atau bertandang, kalau yang punya rumah mengerti hukum adat, berhenti lepe arak, bertanya lepe penat, beruning sudah makan, maka tuan rumah mula-mula tamu datang, disuguhkannya lah dan diajaknya makan sirih agak sekapu,
merokok agak sebatang sambil bertanya hal-hal yang ringan. Apa kabar? Apa tujuan? Dari mana? Baru selanjutnya dihidangkan air minum atau snack atau makan sekalipun. Yang ketiga, tiris nampan adalah awal pembuka bicara dalam suatu hajat. Bila suatu acara kenduri atau sedekah adat atau suatu prosesi adat, dengan mengangkat tiris nampan, orang mulai berbicara, mengemukakan tujuan dari suatu hajat tersebut, dan dengan menyebut segala sesuatu yang berkaitan dalam acara tersebut. Yang keempat, tiris nampan adalah sebagai bukti ketulusan hati para pendatang baru yang memohon jadi penduduk suatu desa, kampung atau dusun. Dengan cara menengahkan nasi putih air jernih, menating tiris nampan diajukan kepada pemangku adat desa. Minta dikurungkan petang di lepas pagi, minta diberi kaji baco, kelam minta disuruh terang, minta disidi, diakui sebagai penduduk desa. Yang kelima, tiris nampan sebagai tanda menuntut hak. Dengan cara menengahkan tiris nampan menggugat, mendakwa. Bila seorang menuntut haknya dengan menengahkan tiris nampan yang diikuti sebilah keris sebagai tanda patuh kepada pemangku adat setempat agar hak miliknya yang dikuasai orang lain diserahkan kepadanya. Yang keenam, tiris nampan adalah tanda mengintip tiris, tanda menyangkal tuntutan lawan. Bila seorang menyangkal hak yang dituntut oleh orang lain, harus mengimpit tiris lawan, diikuti segelas keris tanda patuh, agar kepala adat atau pemangku adat menolak tuntutan lawan dengan mengungkapkan alasan dan bukti-bukti sehubungan dengan persoalan tersebut. Yang ketujuh, sebagai tanda menjatuhkan diri bak senangang atau mengaku salah. Bila telah terjadi seorang melakukan satu kejahatan, tersuruh gunung kapur putihlah punggung, terpijak benang arang hitamlah tapak, maka dia memohon dengan mengajukan tiris nampan agar tidak dibawa kerantau nan panjang, tidak dibawa ke lembut nan dalam, dan memohon untuk jatuhkan hukum yang seringan-ringannya. Kedelapan, sebagai tanda mengaku salah dan menyerahkan tanda patuh dan akan mentaati setelah hukum tersebut segala yang telah diputuskan oleh hakim adat. Siapa yang memulai kebudayaan ini, siapa yang mulai dengan tiris nampan di bumi Melayu ini, tidak seorang pun tahu usul asalnya, tetapi sudah diadatkan dan sudah menjadi perangkat adat yang wajib ada dalam prosesi hukum adat Melayu. Tiris nampan sudah ada sejak adanya hukum adat di Melayu Jambi. Ia lahir bagaikan jalan setapak 5.000, asal karena ditempuh, baru karena dipakai. Tiris nampan terdiri dari sebuah ceranum atau sebuah bejana atau wadah tempat tiris, terbuat dari kayu atau logam kuningan atau perak, malah ada yang emas sekalipun, sesuai dengan tingkat budaya manusia. Isi dari cerano tersebut adalah tiris 5 sekawan, tiris, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Yang pertama ialah
tentang Cerano. Cerano anggun gagah hinggap, lentik bagai elang menari, tegak bagai cium terbang, rampak bagai bunga kecubung, rimbun bagai bunga keliki, bauke bapucuk rebung, batatah awan berarak, selom nyelo samang bajabek, ular lidi bamata punai, di alas kain sutra merah, ganti tubuh, badan diri, ganti jiwa dengan raga, berisi sirih 5 sekawan, secabik sirih ganti darah, setenis pinang ganti jantung, sepalit kapur ganti benak, ketap gambir ganti lipo, sejemput temaku ganti ampedu, tando hati suci muka jernih, tempat petengger pucuk undang, diiringi adat dan empat, dipakai hukum adat 9 pucuk, adat pesendi sarak, sarak pesan di kitabullah, dijago undang 20, macam tunian Cerano, di pucuk Jambi 9 Lurako. Nan kedua ialah tentang isi Cerano Siri Senapan. Sebuah Cerano Siri Senapan sebagai simbol raga manusia, berisi diri 5 sekawan, sebagai simbol jiwa manusia, terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau. Maka selengkapnya dia disebut Siri Senapan, lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Adapun isi Cerano tersebut adalah 1 sirih, sirih alai mudik talang, sirih udang tampak hari, sirih kuning dagang musik, dilipat tepantang putus, jujung meragai atas dahan, tampuk nyoba kuku balam, buahnya ikan podi, bungonya larang bertemu, bak lado mengirit batang, buahnya elok ditanam, daunnya elok sabun mandi, batang tak mesti karena panen, dagangnya mengulung rumpun, harimau mengaum di batanya, lebah baduyun di pucuk dan daunnya, berletak di bilik dalam, setahun dalam gulungan, usah kalayu litai tidak, tampuknya bertambah mudu, kian lamu bertambah hidup, secabik sirih ganti darah, ado dalam Cerano, macam tunian sirih di pucuk Jambi 9 Lurako. Yang kedua pinang, pinang putih masak setandan, merah terungkui, bereneh setanduk, tidak pecah karena pisau, pecah diapit anak lidah, pecah 4/8, pinang belulu dibagi 4, pinang dasun sebelah 2, bibit diberi mamak datuk, tanam tumbuh di rusuk rumah, batang berlumut tinggi sejemur, pucuknya melambai langit, menyapu awan, uratnya selentang bumi, setahun tupai cukup memanjat, cuma seludang nan kejatuh, kerabah melayang ke bana cinu, pinang mudo jatuh ke bana rum, ini setembis pinang ganti jantung, ado dalam Cerano, macam tunian, pinang di pucuk Jambi 9 Lurako. Yang ketiga kapur, kapur siput Mensiko Rajo Geligo Sultan, dari Jopak merangin bangku, padat bagai embun padu, putih bagai kapas ditepuk, halus bagai penak balam, tidak dijual di Pekan Rami, pantang dijual di gelanggang, dicari pasang batemu, didalak larang basuh, setahun dipanggang bugis,
lah semusim dibakar cinu, kakipai kai sutro jumai alai, dibasuh dengan air bungu, disiram dengan pati santan, diambil tidak kurang, dicelek semakin penuh, dipalit sejum jari, berpisah ke jari manis, dihargai tidak terbeli, atas setimbang jauh lautan, sejari seujung kuku kenal memeh, sepalit sekati limu, sepalit kapur ganti benak, aduk dalam ceranu, macam tunian kapur di pucuk Jambi 9 luraku. Yang keempat, gambir. Gambir putih uluan Jambi, larang bertemu payah basuh, bercampur getah dengan pucuk, buatan putih 9 bisu, direbus daun jok pucuk merah, air di bawah jati rona, kedang sangsaro ditangungnya, bakapit bakampu puluh, elok dimakan tengah malam, gedang gagang dikunyah pahit manis, cabai jatuh ke sirih, berdenyut sekujur badan, sabayang sampai ke muku. Enaknya tinggal di lingkungan, sarinya naik ke ubun-ubun, sepahnya jatuh ke celam buci, merahnya tinggal di bibir tipis. Cabai gambir ganti lipo, aduk dalam ceranu, macam tunian, gambir pucuk Jambi 9 luraku. Yang kelima, tembakau. Tembakau halus amun bajulai, dikirim sultan dari Bintan, ditanam orang Banuruhum, dilambuk di Panacinu, panaunya capuk bidodari, nyangko said sari alam, sampai kekar sari kayu, sehasto panjang Julai, dijemur di bilik dalam, tidak kering karena panen, kering karena ambon pagi, lembab karena ambon malam. Harum setahun perjalanan, diisap pangeran anak rajo, diining sultan orang kayu-kayu, sejengkal dilalap api, usah keluar lembang tidak, asap membubung ke udaru, sagang berdetai, denyut bergerak sampai ke daru, dihargai tidak terbeli, antah setimbang je negeri. Sejeput tembakau ganti empedu, kini ado dalam ceranu, macam tunian tembakau di pucuk Jambi 9 luraku. 4 perkara ialah tentang keris sibilah. Keris sibilah adalah terbuat dari besi atau logam. Pada awalnya, keris sibilah itu berfungsi sebagai senjata untuk berperang, untuk berkelahi. Tetapi dalam prosesi hukum adat, berfungsi sebagai tanduk patuh. Misalnya ialah penggugat mendengarkan siri senapan dan menyerahkan tanduk patuh untuk menuntut haknya. Dengan lapik puji ale pagu, kok tinggi pusaka rajo dijuluk dengan kujur sebatang, kok rendah pusaka rajo disauk dengan keris sebilah, usut minta diusai, keruh minta dijernih, setinggi bahu timunan bangkai, sehingga pinggang telaga darah, turut padu kebenaran jugo. Itulah adat basani sarak, sarak basandi kitab Allah. Dan tanduk itu dipegang oleh pemangku adat, dan sirih itu biasanya dihimpit oleh pihak lawan. Dengan menyangkal sirih pemohon dan menyerahkan pula tanda patuh, maka di tangan pemangku adat ada 2 keris tanda patuh dari pihak penggugat dan dari pihak tergugat. Dan 2 tanda patuh itulah yang menjadi dasar dari pemangku adat untuk menyidangkan perkara
dan diuraikan sebagai berikut. 1. Keris meletus ke ujung. Bila pendakwa menang dan terdakwa kalah, maka dikatakanlah dalam adat keris meletus ke ujung. Letusan itu berarti terdakwa dihukum. Di samping itu, wajib menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat, seperti disebutkan saat menengahkan sirih dan menyerahkan tanda patuh yang diajukan kepada pemangku adat, yang menjadi dasar kepala adat menyidangkan perkara, dan ia wajib pula mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat. 2. Keris meletus ke pangkal. Bila pendakwa kalah, terdakwa yang menang, dikatakanlah keris meletus ke pangkal, berarti pihak terdakwa dihukum karena menengahkan ajang tidak berisi, menuntut hak yang bukan haknya, dan tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga haknya tidak berhasil dia tuntut. Itulah yang disebut dengan keris meletus ke pangkal. Segala kerugian, baik biaya dan merasa malu menuntut sesuatu tidak ada buktinya. Itulah risiko daripada menjadi pendakwa. Yang ketiga, keris meletus di tengah. Bila pendakwa dan terdakwa sama-sama kalah, sama-sama menang. Misalnya kalau berebut tanah, maka diputuskan tanah tersebut dibagi dua untuk pendakwa dan terdakwa, masing-masing sebagian. Maka dikatakanlah keris meletus di tengah, pendakwa dan terdakwa sama-sama dihukum. Inilah fungsi dari cupak batano dua tersebut. Yang keempat, keris meletus ke ujung tanpa suara. Bila yang kalah adalah orang miskin, hukumannya tetap dijatuhkan. Misalnya dijatuhkan butak kambing 1 ekor, beras 20 gatang, kecik babatu gedang babukal, keno dendo emas 20 mei. Karena keadaan tersebut di atas, dia adalah miskin, maka adat menyebut suku pintak pintu, boleh diirung di gunting. Ado kasih sayang sayu nenek mama pemangku adat, ado rimah di ujung daun, ado mukut di ujung biru, untuk sementara diberi maaf. Tetapi dalam kejahatan, dalam undang Perbekalu atau dalam undang 20, pelaku yang tidak mampu membayar, maka dia hukumannya ditangguhkan dan dia menjatuhi hukum handam atau jadi pekerja di tempat pemangku adat. Pekerjaannya adalah untuk kepentingan masyarakat sampai dia mampu membayar denda adat. Para hadirin yang saya muliakan, demikianlah uraian tentang sirih senapan dan keris sebilah. Ikuti pula kato persembahan adat dan jangkau adat dalam hukum adat Melayu Jambi. Sudah saya paparkan segala lendate, sebari tak lupa setitik dah hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau pane dilekuk, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok hapat suko curang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko dilurus benah, suko diulai panjang di kampuh liba, alam tekemang menyudahi. Tamat kaji kitab balingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat hadis singkito sudah, sasa membalunjo,
batal samo dikirai, terserah kepada ombak dan basabung, angin dan bapun, yang tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi termenung, dalam kelam iluk berlampu. Nan satitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balang terbang ke muka pintu, padilah sulit apo dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Esa, yang salah dari Muhtar Agus Khalid Esa. Kepada Allah saya taubat dan mohon ampun, kepada Nasabti Keramat mohon tabi, pada sama insan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Nanti pijak biarlah luluh, nan telucit tinggal, hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di arus air kiri. Ku ado mimpi buruk gerak nan salah, mari sama-sama kita tolak, kita buang dengan surat Al-Fatihah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Muhtar Agus Khalid Esa.